Karena apa? Ya dari sikon seperti itu menimbulkan kekufuran kalau kita kurang legowo karena Allah menerimanya. Karena rasa kecukupan itu karena ada tertanam di diri kita rasa syukur. Boleh kita untuk berusaha menjadi orang yang soleh atau soleha, tapi bahayanya, cilakanya manusia itu kalau sudah merasa paling soleh, paling soleha. Bagus manusia untuk menjadi orang baik, tapi celakanya manusia itu kalau sudah merasa paling baik di antaranya. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, maaf. Ya. Kedua, Ini lagi. istri Ibu yang kedua, waktu pertama kesini, bapak itu cuma ngantar doang. Bro, terus gimana ibunya? Masih, Apanya? kakinya masih Gak ada berat. sembuh-sembuh. Kenapa ya? Sudah dicek untuk dokter lagi ya? Enggak sih, kita nggak ke dokter. Kita kan kalau yang udah ada ini kan udah harus dilarikan ke ranah medis juga. Iya. Jadi jangan ke semuanya dilibatkan ke goib, nggak baik. Ya. Jadi kalau udah ada kelihatan begitu, jadi secara medis juga harus dijalan. Ini cuma pengobatan yang ada di rumah aja gitu kan. Udah ini enggak. Salep ini ya jangan. Tahu golongannya apa? Itu. Ya harus seimbang. Iya. Jadi nggak semuanya lari ke, apalagi itu udah kelihatan di secara dohirnya. Ya, ada bentuknya kayak gatel. Emang ini harus dilarikan ke bab medisnya. Jangan mengandalkan ini aja. Kalau kita kan hanya ngebersihin ke bab-bab goibnya. Karena apa? Karena kalau terkontaminasi dengan hal-hal yang goib, obat dokter itu kebanyakan tidak teresap karena tertutup oleh makhluk itu. Yang kami alami seperti itu banyak ini di sini kejadian. Ya, penyakitnya benar, penyakit medis. Sampai waktu itu dikasih anti nyerinya sama dokter narkoba, sampai dikasih surat pengantar segala, nggak ngaruh. Sampai minum obat anti nyeri sampai 1 flash diminum nggak ngaruh. Begitu dicabut di sini minum anti nyeri 3 butir overdosis. Sampai seperti itu. Jadi obat-obatan itu tidak bukan tidak terjamin, tidak bisa teresap oleh diri kita kalau ada unsur seperti itu.
Dan kita berbicara juga berdasarkan pengalaman seperti itu. Jadi kalau emang penyakit itu ada unsur seperti penyakit itu lebih tahu, itu baru diobati. Insya Allah. Kalau larinya ke situ terus bisa stres kita, timbul sugesti, halusinasi larinya seperti itu. Sedangkan kalau udah penyakit lari ke sugesti, pemikiran, waduh, repot. Di rongseng nggak ada, dicek sama kita nggak dogoin, gitu. Bang dari sini dogoin tidak terlihat, dan cuma tidak ada ujung yang kita tarik apanya, gitu. Lebih tenangkan diri kita. Kayak tadi tuh, itu kan seperti itu, penyakitnya di sini semua. Pemikiran. Justru penyakit tadi itu, penyakit dohir maupun batin, 99% bisa berpengaruh karena kesini. Semua lari. Mau penyakit apa aja. Mau diabetes, ke penyakit apa, ke semuanya. Penyakit batin juga sama. Kalau kita kuasai jiwa dan pikirannya, jangankan tidak ada yang ngerjain, tidak ada yang ngerjain juga nggak akan nyampe. Kalau udah terganggu jiwa sama pikirannya, batin sama pikiran ininya, sholat pun acak-acakan. Kita sholat, pikiran kita ada di nol. Giliran kita baca kalimat, baca ayat, kita lagi nawar baju, kadang lupa. Orang kanan posisinya di sana, lagi nawar baju. Kita di sini apa itu? Itu jadi nggak sinkron, nggak musuh, nggak fokus. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau pikiran saya mungkin karena dari semenjak puasa ya, karena usaha kayaknya kok mungkin menurun gitu ya. Karena kan memang saya juga kan terlibat ya dalam usaha itu kan dari awal gitu. Aduh ini gimana caranya? Solusinya gimana? Ini harus dibayar, ini harus dibayar. Jadi kan pakai pikiran tiap hari. Jadi kita ngelamun apa gitu ya. Iya. Itu. Kalau usaha mencontoh kayak jualan, kalau kita sudah ada tempat dan ada yang dijual, syariat sudah dijalankan secara dohir, tinggal perkuat doa. Permasalahan kalau difikirkan bukannya selesai, tapi menambah permasalahan. Ibu sudah posisi seperti itu, ditambah pemikiran, jadilah benih-benih penyakit. Satu contoh, sering sakit kepala, kaku di leher, tangan kadang kram, kesemutan, kaki juga sama, kadang panas telapakannya, kadang dingin, lari ke lambung, susah makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, sudah di situ tambah ya permasalahan, urusan nggak beres, ibu sakit, makin runyam kehidupan dari situ. Ibunya apa? Putus asa, jauh dari Allah, mau ibadah males karena dari pemikiran. Nah, diikutin makin runyam, makin runyam. Nah, arti kata kalau usaha seperti itu udah disyariat, secara syariat sudah dijalankan, sudah dekatkan diri kita kepada Allah ya, perbanyak sholawat, ada rezeki, berusaha untuk berbagi walaupun keadaan kita sedang kekurangan, tapi secara diri kitanya jangan merasa kurang. Terus kata orang Sundanya mau begitu mah harus Allah memaksakan, harus dipaksakan, itu baru di situ benih-benih akan tumbuh, solusi akan muncul di situ. Kalau difikirkan bukan solusi, nambahin masalah, ibu sakit nambah repot, bapak ikut-ikutan nih kepikiran lah, ikut ngekor contohnya, otomatis kan pasti bapak juga ikut-ikutan kepikiran, lihat istri sakit mah udah permasalahan banyak, lihat istri sakit tambah, nah kacau dari situ keuangan semuanya. Itu orang yang kadang sering jauh dari Allah itu dari pemikiran juga bisa jadi ibu timbul sumeh, malas mau apa-apa itu,
Bisanya pengen menyendiri aja sambil meratapi nasib. Ratapi itu terus. Bukan solusi itu semua. Jadi dekatkan dirimu kepada Allah. Minta kepada Allah. Masih kuat lakone, enggak kuat serahkan kepada yang punya. Gitu. Jangan curhat sama orang yang ini, karena sifatnya manusia itu ada dua. Ada yang menerima curhatan yang seperti itu, ada yang dijadikan senjata untuk melupakan kita. Yang kedua, ada yang benar-benar iba. Berarti ketika ketemunya sama orang yang dijadikan senjata untuk melupakan kita, tambah permasalahan. Lebih baik kita curhat sama Allah, senyap. Kan gitu. Jangan terlalu dibebani semua yang terjadi itu. Tinggal ada solusinya kayak gimana? Solusinya, Ibu, ya, kalau orang yang sedang dirundung dengan ujian, cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cukup tenangkan dirinya, dekatkan diri kita. Lihat ibarat contoh seperti ini, Bu. Orang yang sedang diuji sama Allah di dunia ini, lihat ibarat seperti orang tenggelam di laut. Orang tenggelam di laut semakin meronta akan semakin ke dasar, nggak akan muncul. Meronta muncul ke permukaan, nggak akan muncul, Bu. Hilang tanpa arah. Tapi padahal kalau diri kita tenangkan, tahan nafas, nggak perlu meronta, nongol dengan sendirinya. Begitu, Pak. Hidup juga seperti itu. Jangan dilawan, terima semua karena Allah. Nikmati, syukuri apa adanya, jalankan sing lillahi ta'ala, sing sabar, tawakal, pasrah ke Allah. Jadi kita ada perasaan, ya udahlah, kita yang ada jual aja ya Pak, yang biar kita tenang, biar kita gini, itu salah apa enggak ya? Seandainya seperti itu, sekarang bilang, nggak ada yang salah. Mungkin urusan ibu lebih banyak. Ibu pengen gak ada ini dari sini, ada ini begini, pengen diberesin semua. Ya, tenang gitu. Bagus, pengen tenang. Nah, cuma aset nih. Nah, nih. Jadilah kita istilahnya kita bisa dari nol lagi aja, yang penting kita tenang, semuanya kita beresin semuanya. Istilahnya gitu ya. Kan nggak ada keterlambatan lah gitu kan. Daripada sekarang kita begini tapi pemikiran. Jadi ini kan kita udah masih lama masih tua kan. Takutnya kita keburu meninggal, gimana? Tidak, Pak. Jadi seandainya meninggalnya kita duluan nih. Tapi kita bingung gimana kita cara berapa ya? Sudah begini. Soalnya kita utangnya bukan sedikit, ya lumayan lah. Ya, itu bagus juga demi ketenangan jiwa Ibu. Bagus juga. Saya begitu. Ya bagus. Iya, kita jual ada aja Pak. Daripada kita isinya tenang, semua. Jadi habisin itu si utang-utang yang besar ya kecil. Istilahnya apalagi yang misalnya kubang gimana gitu kan. Ya bagus itu. Ya enak gitu kan. Jadi kita usaha nggak bikin itu sedikasihnya mau aja gitu kan. Lancar gitu kan. Iya biar lebih ngegowong ya, lebih enak gitu. Lebih enak. Bagus Ibu, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya itu kan Ibu kan ngejar ketenangan. Ya orang senang kalau nggak tenang mau buat apa? Kecuali kita nggak punya uang sekali ya, kita nggak ada pikiran enak aja. Sudah berusaha lagi, kan kalau usaha ada di atas, ada di bawah. Betul. Lagian kebanyakan kufur, nggak bersyukur. Kalau dengan posisi seperti ini, kufur kan yang ada. Padahal kan itu keadaan. Iya, padahal istilahnya kalau dalam juga alhamdulillah ada aja ya. Iya. Alhamdulillah masa sih ada cuman kayak kita kok kurang ya kayak dulu ya. Lah ya karena itu. Nah, kok kurang ya kayak dulu ya, dulu kayaknya gini enak banget. Bayar ini bisa. Sekarang kayaknya sangat bangga. Ini kan timbulkan kufur. Karena apa? Ya dari sikon seperti itu menimbulkan kekufuran kalau kita kurang legowo karena Allah menerimanya. Karena rasa kecukupan itu karena ada tertanam di diri kita rasa syukur. Baru kita hidup berkecukupan. Sampai kapanpun, berapapun yang kita terima, kalau di diri kita tidak ada rasa syukur, kekurangan terus. Kenapa? Ya itu
yang di samping-samping itu posisi itu buat harus kesini padahal penghasilan kalau dipikir-pikir makin besar gitu bisa ibu iya nah itu kan timnya mudorot secara batin juga ya Bu ya itu kalau ibu untuk tujuannya untuk mengejar ketenangan silakan itu hak ibu demi kesehatan batin sama dohirnya itu iya jadi jangan dilarikan semua ke ranah-ranah ini ya Bu ya soalnya gini yang banyak tertipu sama oknum itu karena seperti itu semuanya dilarikan ke ranah-ranah goib ketemu sama oknum atau makin menjadi suruh beli minyak ini minyak itu minyak dimoli aja kalau udah ada ke tangan yang tidak bertanggung jawab ditempatin ke botol itu bisa harganya jutaan minyak dimoli kan gitu kasarnya suruh inilah suruh itu bukannya sembuh duit habis penyakit matu dukunnya gemuk kan gitu ibu ya gitu. Kenapa? Bapaknya kenapa sekarang? Oh, dia mau. Orang kemarin makan ibu doang. Jadi semenjak remaja ini, semenjak angga, kita sebelumnya ya anak orang kiai sih. Terus terakhir malah ya udah lagi salah gitu. Tapi saya semenjak kurang lebih 10 tahunan kali udah tobat lah gitu. Berarti kayaknya banyak saya ini apa mungkin kita kalau udah dulu lah masuk itu udah pada keluar semua gitu kan maksudnya masih ada yang udah ke masalah keimanan juga terus takutnya mengautkan ke perizinan juga saya ingin keluar dari Ustaz kalau ada amah gitu dan ingin melihat itu usaha itu ada gangguan apa enggak misalnya di rumah udah doang. Iya Ustaz. Apa? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kelamaan. Memang aja bayangin aja sampai saya sampai nikah gitu juga bawa-bawa kalau suami itu ya kita kan orang awam, orang kampung kita tahu kalau udah ikut suami dah. Kayak mama begini ini. Ya udah kita diajak aja kemana-mana gitu ya. Iya yang penting kan tadi itu Bu lebih baik mantan seperti itu daripada mantan orang baik kan gitu Bu. Itu kan dulu semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan tapi alangkah baiknya kesalahan itu kita akui kan gitu ini udah ngelakuin kesalahan udah suci itu repot ya Pak itu repot itu banyak bikin kesalahan tapi belaga ini merasanya suci aja, itu repot. Boleh kita untuk berusaha menjadi orang yang soleh atau soleha, tapi bahayanya, cilakanya manusia itu kalau sudah merasa paling soleh, paling soleha. Bagus manusia untuk menjadi orang baik, tapi celakanya manusia itu kalau sudah merasa paling baik di antaranya. Tuh, itu. Jadi harus dibatasi. Kita boleh mau jadi orang baik. Nah, sudah ada batasan. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari diantara sesama. Repot itu sifatnya iblis. Nanti orang dimusik-musikin, dikafir-kafirin, dan merasa lebih baik dari yang lain, kan gitu. Woi, udah malah ini berusaha untuk soleh, asik dibatasi juga. Kalau kita udah merasa paling soleh, paling dekat sama Allah, repot. Yang lain kafir, begitu Pak. Bagus itu sahabat nih sekarang lagi terjadi. Iya kan Pak, lagi terjadi nih banyak orang yang merasa lebih dekat sama Allah. Semuanya salah, dia yang benar. Itu ini lagi terjadi. Yalah, kita lanjut ya. Cuman di dirinya ibu atau bapak yang saya rasakan untuk goib atau batinnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah gua atau deteksian saya salah dari saya, benar dari Allah ya, itu aja. Ini nggak ada yang aneh di badannya.
Cuman kita mau coba cek ke rumah ya, semuanya yang berkaitan sama ya ibu, ya itulah yang juga bisa dong rumah segala macam. Kita cek juga ya, pokoknya ini mah udah nggak ada apa-apa lah. Baik ibu yang ini juga nggak ada yang aneh. Coba kita cek dulu ya. Mohon maaf ibu bapak ya, apapun yang kita lakukan itu hanya sebatas syariat ya, hanya sebatas pemediasian saja. Anggap aja nonton Cita Fitri dapat dah hiburan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua yang berhubungan atau berkaitan sama beliau. Baik, seluruh tempat-tempatnya. Mohon izin. Lebih ditenangkan dirinya lagi aja, ibu bapak ya. Nah itulah kehidupan. Hidup adalah perjuangan. Di antara di setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Siapa-siapa yang kamu berjuang, kamu berkorban dalam hidup. Kan gitu kasarnya Pak. Cuman bagaimana caranya supaya pengorbanannya kadarnya ringan. Jangan jauh dari Allah, berbanyak. Walaupun kita sedang ada di bawah, berusaha untuk berbagi. Baca Al-Quran, dekatkan diri kita ke majlis-majlis atau musola atau masjid pengajian. Biar dapat siraman. Maksudnya bukan kembang aja yang disirami. Diri kita juga harus. Lihat di YouTube beda sama datang langsung. Gitu Pak. Insya Allah di situ. Mohon maaf ya, izin menyampaikan untuk mereka berdua, baik pada dirinya ataupun di tempat tinggalnya dan juga tempat-tempat usahanya, tidak ada gangguan gaib dari kiriman orang. Khusus untuk dia yang paling berpengaruh hingga saat ini, seluruhnya dari sini, beban-beban pikiran yang amat sangat banyak dan berat. Dan bahkan justru selama ini yang paling tertekan adalah dia. Itu yang membuat semua badan sakit, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan bukan hanya itu, kesedihan demi kesedihan dia rasakan. Dia kalau sudah sendiri bercucur air mata, bingung entah kepada siapa, semua yang ada di dalam batinnya diluapkan. Dan itu pula yang membuat kehidupannya semakin terpuruk. Lalu kemudian untuk dia, dari kiriman orang memang tidak ada, tapi di dalam dirinya masih terdapat beberapa khodam yang pernah dimasukkan melalui benda-benda yang ditelan dan juga air yang diminum. Bahkan ada pula yang dimandikan pada waktu itu. Selain dari khodam itu, ada dua ifrit yang ikut menyelinap masuk ke dalam dirinya. Yang ini Pak, yang suka mengganggu pemikiran. Ke sholat lupa menunggu sholatnya, ketika menjalankan kadang lupa rakaat, lupa kalimat.
Jadi kata yang aneh-aneh itu dari kiriman orang nggak ada. Semuanya ada pada diri sendiri, itu termasuknya dari diri sendiri karena berkat tadi kelakuan sendiri. Gitu. Jadi timnya kategori nggak aneh itu mah. Itu ya. Jadi sekarang terserah Bapak. Kalau masalah pemakai kita juga harus pakai adab. Mau dicabut, mau gimana? Terserah. Bersajaran aja. Lillahi ta'ala karena Allah ya. Karena apa itu kan bekas lelah, capek juga Bapak carinya. Karena Allah Ta'ala ya. Saya bantu kalau lillahi ta'ala. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada yang aneh-aneh ya, cuma itu doang ya. Itu bukan kelakuan sendiri. Harus itu ada tahu. Kuat dulu arbulnya. Baik, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala Pak ya. Mohon maaf saya. Bapak rileks, tenang, santai. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Isi kolbunya, salat Nabi dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah.